Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gofar Thoriq Aziz dengan NPM 06.2019.1.07198. Saya akan menjelaskan tugas pendahuluan modul 2 yang membuat sebuah program sistem informasi laboratorium dengan menerapkan relasi antar objek. Pertama-tama saya akan menjelaskan kelas mahasiswa abstrak entity yang merupakan kelas abstrak dari program ini. Di kelas mahasiswa abstrak entity ini terdapat library import java.util.dat yang dikhususkan untuk tanggal. Kemudian jika ingin membuat kelas abstrak, maka akan diberi keyword seperti ini, keyword abstrak. Kemudian di line ke-6 sampai ke-7 ini merupakan atribut dari kelas mahasiswa abstrak entity yang dimana ada npm, password, nama, nomor telepon, dan tanggal lahir. Kemudian di line ke-9 sampai 15 ini merupakan konstruktor dari mahasiswa abstrak entity, dan di line ke-17 sampai 19 ini merupakan konstruktor juga dari kelas mahasiswa abstrak entity, dan di line 21 ini merupakan metode abstrak dari kelas mahasiswa entity yang bernama getNPM. Di line ke-21 ini sampai ke 54 ini merupakan metode dari kelas mahasiswa abstrak entity. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas model interface yang berada di paket model. Di sini terdapat public interface, model interface. Di dalamnya terdapat metode dari public interface, model interface bernama view sama check data. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas aslab entity yang berada di package entity. Di kelas aslab entity ini terdapat library import java.util.dat yang dikhususkan untuk tanggal. Kemudian di line ke-5 ini merupakan relasi yang dimana menghubungkan antara kelas induk dengan subclass. Kelas induknya itu bernama mahasiswa abstrak entity dan subclassnya itu bernama aslab entity. Di kelas ini mempunyai atribut laboratorium dengan tipe data string. Kemudian di baris ke-7 sampai 10 ini merupakan konstruktor dari kelas aslab entity dengan parameter data yang ada di kelas induk, di mana terdapat npm, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan lab. Kemudian jika ingin memanggil data-data dari kelas induk, maka dituliskan seperti ini. Dan di baris ke-12 ini terdapat override. Override itu berguna untuk memungkinkan suatu objek dapat menurunkan sifat ke objek lainnya. Untuk baris ke-13 sampai ke-23 ini merupakan metode dari kelas aslab entity. Kemudian saya akan menjelaskan kelas aslab model yang berada di package model.
Di sini terdapat library yang berguna untuk mengakses kelas ASLab entity yang terdapat di package entity ya, yang di baris keempat ini merupakan library untuk simple date format atau tanggal berbentuk format. Yang di baris ke-5 ini merupakan java.util.arraylist yang berguna untuk membuat arraylist. Di kelas ASLab model ini juga merupakan relasi dari kelas model interface, sama seperti kelas ASLab entity yang merupakan relasi dari kelas mahasiswa abstract entity, cuma beda keyword. Jika di ASLab entity itu keywordnya relasinya itu extend, jika di ASLab entity itu keyword relasinya itu implement ya. Ini terdapat atribut ArrayList. Ini merupakan konstruktor dari kelas ASLab model yang dalamnya terdapat ArrayList. Kemudian ini merupakan metode dari kelas ASLab model yang berparameter ASLab model dengan objek ASLab. Kemudian flag ya. Maaf lama karena laptop saya mengalami lag ya. Di baris ke-16 ini merupakan override yang fungsinya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang berguna untuk memungkinkan suatu objek dapat menurunkan sifat ke objek lainnya. Kemudian di baris ke-17 ini merupakan metode view, yang dimana di dalam metode itu terdapat data-data dari kelas ASLab entity. Dan ini terdapat di line ke-27 sampai 37. Ini merupakan metode dengan nama check data yang berparameter npm sama password. Di sini terdapat variabel loop dengan bertipe integer, dan di baris ke-29 ini merupakan perulangan for, yang dimana jika npm dan password yang dimasukkan pada saat daftar itu benar, maka akan muncul break. Jika salah, loop plus. Kemudian di return loop. Ini berguna untuk mengecek data ya. Kemudian ini terdapat metode yang bernama show data ASLab. Kemudian saya akan menjelaskan praktikan entity yang berada di package entity. Di dalam kelas praktikan entity ini terdapat library java.util.dat
Kemudian di baris keempat ini merupakan relasi sama yang fungsinya sama seperti yang saya jelaskan tadi, yang berguna untuk menghubungkan antara kelas induk dengan subkelas. Kemudian ini merupakan atribut dan ini merupakan konstruktornya dengan data yang berada di kelas induk. Ya, ini override seperti yang saya jelaskan tadi, yang berguna memungkinkan suatu objek dapat menurunkan sifat ke objek lainnya. Ya, kemudian di baris ke-11 sampai ke-19 ini merupakan metode dari praktikan entity. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas praktikan model yang berada di paket model. Di sini terdapat library import entity dot praktikan entity yang berguna untuk mengakses kelas praktikan entity yang berada di package entity. Kemudian terdapat juga library java.util.arraylist yang berguna untuk membuat arraylist. Di sini di baris ke-6 ini merupakan relasi dari praktikan model dengan model interface, yang dimana praktikan model itu merupakan subclass dan model interface ini merupakan induk kelas. Ini terdapat arraylist. Di baris ke-9 sampai ke-11 ini merupakan metode yang di dalamnya terdapat check arraylist. Dan ini maksudnya di baris ke-9 sampai ke-11 ini merupakan konstruktor yang di dalamnya terdapat arraylist. Yang baris ke-12 sampai ke-14 ini merupakan metode yang bernama insert dengan parameter praktikan entity. Kemudian di baris ke-16 ini merupakan override yang berfungsi untuk memungkinkan suatu objek dapat menurunkan sifat ke objek lainnya. Kemudian di baris ke-17 ini merupakan metode view yang berguna untuk menampilkan ini npm, nama, password, nomor telepon, dan tanggal lahir. Dan di baris ke-28 ini merupakan juga metode berparameter string npm dan string password. Di baris ke-29 ini merupakan variabel loop yang berdata integer. Di sini terdapat kondisi yang dimana password dan npm benar, maka akan loop pas. Kemudian di return loop. Di baris ke-35 sampai ke-37 ini merupakan metode get praktikan entity. Selanjutnya saya akan menjelaskan daftar prak entity yang berada di package entity. Di kelas daftar prak entity ini mempunyai atribut ini praktikan, terus is verified, dan is particle. Di baris ke-8 sampai ke-12 ini merupakan konstruktor dari kelas daftar prak entity. Dan di baris ke-13 sampai ke-30 ini merupakan metode dari kelas daftar prak entity. Kemudian
saya akan menjelaskan daftar prak model yang berada di package model. Di sini terdapat library import entity daftar entity dan juga entity praktikum entity. Ini berguna untuk mengakses kelas pada package entity-nya. Ini terdapat input java.text.asException, kemudian input java.text.symbol.format, dan kemudian import java.util.arraylist yang berguna untuk buat arraylist. Di kelas ini merupakan relasi dari subclass dan induk kelasnya, yang dimana induk kelasnya itu model interface dan subclassnya itu daftar prak model. Ini terdapat atributnya, terdapat arraylist atau atributnya. Ini merupakan konstruktor dari daftar prak model yang di dalamnya terdapat objek arraylist. Kemudian ini terdapat metode yang bernama insert data daftar prak. Ini merupakan metodenya juga dengan nama get daftar prak arraylist. Dan di baris ke-24 ini terdapat override yang berguna untuk memungkinkan suatu objek dapat menurunkan sifat ke objek lainnya. Ya, di baris ke-25 ini terdapat metode yang berguna untuk menampilkan ini npm, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, praktikum, dan is verified. Sini terdapat kondisi jika daftar prak is verified false, maka akan muncul belum diverifikasi. Jika salah, maka telah diverifikasi admin. Dan di baris ke-33 ini terdapat juga metode yang bernama check data dengan berparameter npm dan password. Sini terdapat variabel loop yang bertipe integer. Ini terdapat kondisi di mana arraylist daftar prak arraylist sama dengan 0, maka akan muncul loop min 1 atau data kosong. Jika salah, maka akan jadi perulangan yang di dalamnya terdapat kondisi daftar prak arraylist get perhatikan get npm. Jika benar, maka akan loop sama dengan i. Jika salah, maka loop sama dengan min 2. Setelah itu tidak turun loop. Di baris ke-58 sampai ke 63 ini merupakan metode dari daftar prak model. Setelah itu saya akan menjelaskan praktikum entity yang berada di package entity. Di praktikum entity ini berguna untuk menyimpan data dari publik statik, nama, dan period. Ya, ini merupakan atribut dari public class praktikum entity. Nama ini berisi PBO, SO, dan Petro. Ya, setelah itu saya akan menjelaskan kelas mainnya atau kelas utama dari program ini yang berada di package project. Di sini terdapat import model bintang. Ini berguna untuk
mengakses semua kelas pada package model. Sama juga seperti ini, import entity dot bintang ini yang juga sama digunakan untuk mengakses semua kelas yang berada di package entity. Yang terdapat import java.text.simple.format, kemudian import java.util.date yang khusus untuk tanggal. Setelah itu import java.util.scanner yang berguna untuk inputan. Sini di baris ke-6 ini merupakan untuk membuat objek baru. Untuk membuat objek baru dari kelas aslab model yang bernama aslab model. Kemudian di baris ke-8 ini merupakan device static scanner yang berguna untuk inputan user, dan ini digunakan untuk membuat objek baru juga seperti di baris ke-8 ini. Setelah itu ini merupakan di baris ke-12 sampai 14 ini merupakan atribut dari kelas mainnya. Setelah itu di baris ke-16 ini merupakan terdapat variabel loop yang bertipe integer. Baris ke-17 ini merupakan fungsi data aslab yang berguna untuk menampilkan data aslab yang terdapat di sini. Terus terdapat duel yang berguna untuk menampilkan ini, selamat datang di laboratorium, login, terus daftar praktikum, stop, dan masukkan pilihan Anda. Kemudian di baris ke-24 ini terdapat variabel pilih yang bertipekan integer yang berguna untuk inputan, dimana kita ingin menginputkan antara tiga ini. Itu dapat kondisi jika pilih satu maka akan muncul ini login aslab dan login praktikan. Kemudian tadi suruh memilih ini guna untuk inputan, terserah input yang mana. Ini terdapat juga kondisi pilih login sama dengan 1 maka akan memunculkan login admin, fungsi login admin yang berada di sini, yang dimana kita disuruh memasukkan npm dan password. Setelah itu terdapat check aslab yang berguna untuk mengecek datanya, maka npm dan passwordnya benar, maka akan muncul seperti ini, selamat datang dengan nama aslab. Dan ini untuk menampilkan artikel model, dan ini untuk update, fungsi update is verified yang terdapat di sini. Dimana di fungsi update is verified ini kita disuruh memasukkan npm kita, kemudian dicek apakah benar npm kita itu seperti yang didaftarkan atau salah. Maka jika benar itu akan muncul true atau sudah diverifikasi.
Kemudian ini jika salah itu akan menuju ke fungsi login yang terdapat di sini, di mana di dalam fungsi login ini kita disuruh memasukkan npm dan juga password yang telah didaftarkan. Kemudian password dan npm yang telah didaftarkan itu dicek apakah password npm dan yang didaftarkan itu benar. Maka jika benar akan muncul selamat datang dengan nama praktikan yang telah didaftarkan. Kemudian dicek praktikum apakah npm dan password itu salah. Ini terdapat kondisi yang dimana jika praktikum sama dengan -1, jika benar maka Anda belum daftar praktikum. Kemudian terdapat fungsi daftar prak yang menuju ke sini. Ya, di dalam fungsi daftar prak ini kita disuruh untuk memilih praktikum. Yang dimana yang terdapat di praktikum entity, disuruh untuk memilih ini. Kita disuruh untuk memilih ini, PPO, SU atau PETO. Kemudian jika sudah memilih, maka kita akan kembali ke sini. Ya, selanjutnya saya akan lanjutkan ke fungsi login yang tadi. Ya, ini jika salah cek praktikum sama dengan -2, maka akan muncul Anda belum daftar praktikum. Kemudian terdapat fungsi daftar prak yang menuju ke sini. Ya, setelah itu jika salah akan menampilkan ini nama, npm, nomor telepon, praktikum, dan spellvet. Selanjutnya ini jika salah pilih sama dengan 2, maka akan menuju ke fungsi register. Ya, ini fungsi register. Ya, di dalam fungsi register ini terdapat kita disuruh untuk menyebutkan npm, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, dan kelas. Kemudian data semuanya akan disimpan di sini. Pastikan model.insert. Terus jika salah pilih sama dengan 3, maka akan memperlihatkan aslab model.view. Nah, jika salah kemudian break. Di sini terdapat kondisi while loop tak sama dengan 1. Ya, sudah semua. Ya, kita langsung run saja. Maaf lama. Ya, sudah muncul ini. Pertama-tama kita daftar dulu. Dan kita inputkan npm. Setelah itu input nama. Setelah itu input passwordnya. Teleponnya kita inputkan. Setelah itu inputkan tanggal lahir. Kemudian inputkan kelas sesuai
sampai kelas kita akan muncul seperti ini. Ini sudah kita itu sudah register. Kemudian kita coba login, apakah kita sudah terdaftar atau belum, kita cek. Dan login praktikan NPM yang kita daftarkan tadi, masukkan ke login, dan password kita yang telah didaftarkan. Nah, ini akan muncul selamat datang Gofar. Nah, kita kan belum daftar praktikum, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih praktikum, kita pilih PPO, dan ini muncul seperti ini. Dan kita cek, kita login lagi sebagai praktikan. BM. Nah, ini akan muncul seperti ini. Datang Gofar, nama Gofar, BM 07198, nomor telepon itu praktikum PPO, dan is verified. Ini menandakan kita belum diverifikasi. Jika ingin diverifikasi, kita menuju ke login, kemudian login Aslab, kemudian kita masukkan NPM Aslab yang dapat di sini. Ini merupakan NPM, password Aslabnya urut dan harus sama, NPM dan password sama, dan kita masukkan 7. Nah, ini NPM 07 dan password 07 ini merupakan Aslab dari Fernanda, dan ini merupakan jika sudah ini menampilkan ini, dan ketikkan NPM praktikan. Ini bertanda pendaftaran kita telah diverifikasi. Untuk mengeceknya, kita cek login praktikan dan NPM nya. Nah, ini kan muncul ini. Nah, sebelumnya ini belum diverifikasi, belum true, atau yang sebelumnya tadi false, sekarang sudah jadi true atau sudah diverifikasi. Ya, sudah. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.